Kembali ke gambar tabernakel. Tadi Saudara Dius sudah menjelaskan, setelah kita masuk di pelataran luar, kita perlu maju lagi. Amen. Masuk ke tempat kudus. Amen. Di sana ada dua perabot yang saling berkaitan, yaitu roti sajian adalah untuk dimakan, tapi kita makan sambil di dalam terang. Amen. Kalau makan di dalam gelap, wah susah makannya. Karena itu makan harus ada terang. Amen. Makan untuk mensuplai. Dan terang itu supaya kita makin makan makin jelas, makin makan makin terang. Amen. Nah, saudara-saudari, tanpa makan kita akan lapar. Orang yang lapar punya banyak masalah. Betul tidak? Ya. Kenapa gampang tersinggung? Lapar. Kenapa cepat marah? Lapar. Tapi kalau sudah kenyang, nggak usah tersinggung. Oh, kenapa banyak demo? Lapar. Saudara-saudari, kalau dikenyangkan. Amin. Tadi di bagian pertama disegarkan. Amin. Lalu kita datang ke mezbah kurban bakaran, dan lewat darahnya kita mohon pengampunan Tuhan. Amin. Kemudian kita menyanyi atau kita memproklamasikan firman dengan doa-doa yang singkat, kita disegarkan. Amin. Tapi disegarkan belum beres, masih lapar, perlu dikenyangkan. Amin. Saya belakangan menghadapi juga beberapa kaum saleh yang punya masalah rumah tangga. Ada sepasang suami istri, mereka sebetulnya adalah dari Katolik, tapi karena ada keluarganya yang kaum saleh kita minta agar saudaranya ini bisa bertemu dengan saya. Saya bertemu, ini keluarga muda, masih muda, anak masih satu, masih kecil. Lalu saya tanya mereka, kalian ini ada problem apa? Ada masalah apa? Lalu mereka cerita banyak. Cerita. Akhirnya mereka bilang, kami ini bertengkar sampai 2 kali RT RW datang ke rumah kamu. Oh, saya nggak mau lanjut. Oh, ini perkelahian. Ini kok sampai mengundang RT dan RW. Bukan 1 kali, bahkan 2 kali. Tetapi kesimpulan saya sederhana. Semua masalah itu adalah lapar. Kurang makan firman. Kurang Allah, segala sesuatu adalah problem. Nah, saya ngomong sama anak saya, baru ngomong sekejap sudah tersinggung. Nah, saya tahu dia lagi lapar. Saudara-saudari, problem kita kebanyakan adalah lapar. Bukan lapar nasi, lapar firman. Amin. Bahkan sekarang terlalu banyak nasi, penyakit juga. Gula. Kemarin saya di Batam, ada satu saudara makan 2 kali bersama saya. Dia tidak makan nasi. Dia bilang, saya tidak makan nasi. Jadi saudara-saudari, makan nasi boleh ditolak. Kurangi makan jasmani, boleh. Banyak diet-diet. Tetapi makan firman Tuhan tidak boleh diet. Amin. Amin. Aminnya kok kurang keras. Amin. 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 Makin makan, makin sehat. Amin. Dan makan ini dijamin tidak akan kegemukan. Tidak akan kena diabetes. Tidak akan kena tekanan darah tinggi. Makin makan justru makin sehat. Amin. Makin makan penyakit hilang. Amin. Anda kok kurang iman. Amin. 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 Tapi jangan salah makan. Amin. Maka firman Allah. Amin. Baik, kita kembali ke Efesus pasal 2 ayat 6. Ya. Ini adalah ayat yang kita baca pagi ini ya. Amin. Kita baca kembali ayat ini. Dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia
Tadi saya beri contoh, kita proklamirkan saja. Ngerti tidak usah, tidak ada masalah. Pokoknya apapun firman Tuhan, kita amin firman. Amin firman Allah. Amin firman Allah. Oke, semua. Amin. Apapun firmannya, amin. Di dalam Kristus Yesus, amin. Dia telah membagikan kita juga, amin. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kita disegarkan. Tapi sudah makan belum? Belum. Sudah kenyang belum? Belum. Firman Tuhan ini belum dimakan, lupa. Ya, nanti kita keluar dari ruangan ini, wah lupa juga. Nah, kita perlu makan. Makan di Yeremia 15:16 adalah mengunyah. Mengunyah ini adalah apa ya? Digigit sekejap demi sekejap. Sedikit demi sedikit. Ya. Menurut dokter gigi, yang paling baik mengunyah berapa? 32 kali. Tapi saya yakin di kita semua ada 30. Khususnya saya. Masuk. Masuk. Ya. Makanya bisa nambah 2 kali, 3 kali. Nah, itu tidak sehat ya. Harus dikunyah. Sedikit demi sedikit. Itu rahasianya. Makan firman. Amin. Oke. Nah, tetapi tentu kita perlu mengenal makna dari ayat ini. Karena kalau tidak mengenal, makan kita akan kurang kenyang. Jadi saya sedikit menjelaskan. Saudari, kapan Kristus Yesus membangkitkan kita? Amin. Adalah ketika Dia bangkit, kita pun juga dibangkitkan. Amin. Walaupun kita belum hidup waktu itu, tetapi di dalam kebenaran, ketika Dia bangkit, amen, Dia juga membawa kita masuk ke dalam kebangkitannya. Amin. Maka kita dilahirkan kembali. Amin. Kita dilahirkan kembali karena Dia telah bangkit. Amin. Sehingga kita menjadi satu dengan Dia. Amin. Bahkan Dia juga bukannya bangkit, Dia juga naik. Amin. Dan kita ada di dalam kenaikannya. Amin. Ini adalah secara rohani. Amin. Karena itu tempat kita bersama-sama dengan Dia di surga bukan nanti, tapi saat ini. Amin. Rasa kita dengan Dia, disatukan dengan Dia. Amin. Maka Dia dengan kita adalah satu. Amin. Sejarahnya menjadi sejarah kita. Amin. Nah, kalau kita baca pembacaan hari ini diilustrasikan seperti sepasang suami istri. Sebelum nikah, sejarahnya masing-masing. Tapi begitu menikah menjadi satu, tidak ada lagi dua sejarah. Sejarah suami adalah sejarah istri. Sejarah istri adalah sejarah suami. Demikian pula kita dengan Kristus. Karena itu, haleluya. Di mana kita? Surga. Cuma beberapa orang yang lain tidak berani ngomong. Di mana kita? Di surga. Di surga. Kenapa? Karena kita sudah bersatu dengan Dia yang telah naik. Sejarahnya adalah sejarah kita. Karena kita telah satu dengan Dia. Amin. Betul tidak? Amin. Ini adalah fakta rohani. Tapi realitasnya sering kita di bumi. Betul tidak? Sering kita di dalam maut. Oke. Nah, inilah mengenal kebenaran, maka makan kita akan kenyang. Oke. Sekarang saya beri contoh ya. Saya akan doa baca. Nah, saudari tolong perhatikan. Saya berdoa baca kalimat demi kalimat itu. Mana rotinya, mana terangnya. Ya. Oke. Saya beri contoh sedikit saja karena waktu. Oh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Oh di dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Di dalam Engkau Tuhan. Amin. Engkau telah membangkitkan aku. Amin. Oh Tuhan, aku ada di dalam kebangkitan. Amin. Haleluya. Amin. Oh di luar Engkau. Amin. Amin. Tidak ada kebangkitan. Amin. Oh di dalam Engkau. Engkau membangkitkan aku. Haleluya. Karena Engkau sang kebangkitan. Engkau adalah hayat
hayat kebangkitan. Dan hayat ini ada di dalamku. Hayat kebangkitan ada di dalamku. Puji Tuhan. Bahkan kau memberikan aku tempat bersama-sama denganmu di surga. Karena kau telah naik. Engkau adalah Tuhan dan Kristus. Oh, haleluya. Aku juga ada di dalam kenaikanmu. Terima kasih Tuhan. Ini yang saya makan. Ini adalah roti yang mengenyangkan saya. Amin. Tetapi, supaya saudara-saudari bisa mengikuti, saya sekarang beri kalian waktu 1 menit saja ya. Berdoa seperti yang tadi saya doa. Amin. Amin. Oke, ayatnya ada di sini. Kalian boleh lihat atau boleh lihat Alkitab Anda ya. Doa baca seperti tadi. Sederhana saja. Nikmati ayat ini ya. Amin. Kita makan di dalam terang. Nah, terang ini punya 2 fungsi. Satu, menyingkapkan firman Allah. Sehingga melalui kita doa baca tadi, sedikit demi sedikit, terang itu menyingkapkan wahyu. Sehingga kita berasa puji Tuhan. Amin. Walaupun aku di dunia, tetapi aku ada di dalam kenaikan. Amin. Karena Tuhanku adalah Tuhan yang telah bangkit. Amin. Tuhan yang telah naik. Amin. Ini adalah fungsi terang yang pertama. Amin. Yaitu lalu kita makan, yang menyingkapkan wahyu. Amin. Tetapi terang ada fungsi yang kedua. Dia mulai menanggulangi kita. Amin. Dia mulai menyoroti kita. Amin. Dan sorotannya adalah supaya kita disembuhkan. Amin. Dipulihkan. Amin. Dari pelanggaran kita. Amin. Jadi jangan takut diterangi oleh terang. Amin. Karena pada dasarnya terang itu bukan menjatuhkan kita, tapi terang itu membunuh virus. Amin. Membunuh bakteri. Amin. Dan menyembuhkan. Amin. Amen. Anda lihat ada penyakit yang perlu disinari supaya bisa sembuh, kan? Amin. Nah, sinar ini lebih terang dari sinar mesin di rumah sakit. Amin. Amen. Terang ini menyembuhkan kita. Amin. Karena itu setelah saya tadi doa baca, setelah saya makan, Tuhan di dalam menerangi saya. Amin. S2. Kamu jarang bersatu denganku. Sehingga kamu mudah tersinggung. Kamu mudah membenci orang. Kamu mudah salah paham terhadap orang. Kamu mudah jengkel. Karena kamu di dalam maut. Nah, terang begitu menerangi saya. Ini bukan cari-cari. Bukan introspeksi. Saya dosanya apa ya? Ngapain? Dosa dicari. Karena memang kita berdosa, jadi tidak usah dicari. Tetapi kita mengaku dosa karena terang. Amin. Tadi saya nikmati, aku adalah satu dengan kebangkitannya. Amen. Dia telah bangkit. Aku pun di dalam kebangkitan. Amen. Tapi Tuhan menerangi. Kamu sering di dalam maut. Amen. Kamu sering iri hati. Sering tersinggung. Sering cepat jengkel. Sering cepat marah. Karena kamu di dalam maut. Kamu juga
sering berada di dalam hal-hal yang menyenangkan hawa nafsumu. Kamu ada di dalam. Nah, berdasarkan perang ini saya mengaku dosa. Tuhan Yesus, ampuni. Aku sering kurang bersatu dengannya, sehingga aku melampiaskan hawa nafsu. Aku sering marah, ampuni. Aku sering jengkel, ampuni. Aku sering iri hati, ampuni. Tuhan Yesus, akulah orang berdosa. Tapi puji Tuhan, Kau memberiku jalan keluar. Supaya aku boleh bersatu dengan Engkau. Kalau hayat kebangkitan, dalam kebangkitan, aku menang atas kejengkelan. Aku menang atas amarahku. Aku menang atas iri hatiku. Hei, amin. Terang ini menyembuhkan. Amin. Jelas nggak, saudara? Baru makan, baru firman ini adalah roti. Firman ini juga adalah terang. Amen. Maka kita menjadi orang yang dikenyangkan. Amin. Nah, terang yang di sini adalah menyoroti perbuatan dosa kita yang luaran. Belum masuk ke dalam. Tidak apa-apa, nanti sesi ketiga setelah makan. Tapi jangan tidur. Setelah makan ada terang yang lebih kuat. Amin. Orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Selamat ya. Jadi jangan pulang. Oh. Amin tidak? Amin. Puji Tuhan. Tuhan juga menerangi saya. Amen. Kamu kenapa tidak bisa melampaui? Padahal aku sudah naik. Aku naik, aku melampaui semua. Aku melampaui alam maut. Aku melampaui bumi. Aku melampaui langit. Aku melampaui lintasan langit. Kenapa hanya kepada satu orang itu kamu tidak bisa mengampuni? Kenapa kamu tidak bisa membereskan? Aku sudah melampaui semua. Amin. Bertobat. Tuhan ampuni aku. Amin. Belas kasihannya. Amin. Aku mau bersatu dengan. Aku sudah di dalam kenaikanmu. Amin. Oh, Tuhan mungkin menyoroti. Kenapa kamu tidak bisa lepas dari kecanduan game, dari kecanduan ini, kecanduan ini? Padahal aku sudah melampaui semua. Tuhan ampuni aku. Amin. Maka Tuhan akan membawamu lepas dari kecanduan apapun. Amin. Amin. Baik, saya beri 1 menit. Anda tidak usah cari-cari dosa. Anda ulangi ayat ini. Kalau Tuhan menerangi dosamu, kau mengaku di depan Tuhan, mohon Tuhan ampuni. 1 menit lagi ya. Kita pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus. Oh Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Belas kasihani. Oh Tuhan, inilah kebangkitan. Oh, dalam kenaikan. Oh Tuhan, ampun. Terima kasih untuk firman. Aku boleh satu dengan Engkau. Tuhan, kebangkitan tidak lagi dikuasai oleh Engkau. Oh, tidak lagi dikuasai. Oh, oleh hawa nafsu. Oh, oleh dunia. Oleh iblis. Tuhan, aku boleh satu dengan Engkau. Dalam kebangkitan, di dalam kenaikan. Tuhan Yesus, syukur padamu Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Kita ulangi lagi ayat ini ya. Dan Yesus itu, Dia telah menggantikan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Haleluya. Jadi kita sudah 2 tahap ya. Amen. Tahap pelataran luar dari ayat ini sampai ke tempat kudus. Nah, saudari, amin. Ujungnya adalah tempat maha kudus. Amin. Nah, tunggu sesi ketiga. Saya akan pakai ayat ini untuk bawa kita masuk ke tempat maha kudus. Amin. Amin. Kalau kita nikmat Tuhan seperti ini, 5 menit terlalu pendek. Maka akan bisa tambah 5 menit lagi. Amin. Amin. Betapa indah waktu kita bersama.